Halo semuanya, bagaimana hari Senin Anda? Apakah menyenangkan? Jika tidak maka datang saja ke warung Bude Yanti karena pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah dongeng. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan pertempuran di antara 150 Doudi lebih yang melawan kelompok dari Xiao Yan. Lalu melihat serangan ini Xiao Yan tiba-tiba teringat pil surgawi dan segera mengeluarkannya di dalam cincin penyimpanannya. Kemudian Xiao Yan pun segera memberikan ramuan ini kepada semua anggotanya. Meskipun ramuan ini memiliki gejala sisa kelemahan namun itu dapat secara instan meningkatkan kekuatan. Tentu saja pil ini dapat meningkatkan kekuatan tempur dari Chaos Immortality dan Nulong. Lalu dalam waktu singkat, Nulong pada saat ini sudah memiliki 70% kekuatan tempur puncaknya. Kemudian akhirnya Xiao Yan menatap kepada semua orang yang pada saat ini telah menerima pil dan memerintahkannya untuk mengkonsumsi pil tersebut. Lalu akhirnya mereka pun segera memakan pil tersebut dan Nulong pada saat ini segera merasakan gelombang kekuatan yang menekan kelemahan tubuhnya. Bahkan pada saat ini dirinya benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Seketika kejutan besar juga saat ini dapat dirasakan oleh Chaos Immortality. Karena dirinya menemukan bahwa kekuatan darah di bawah stimulasi pil huntian ini benar-benar pulih dengan cepat. Namun pada saat ini bukan waktunya bagi mereka terkejut, karena di hadapan mereka ada pertempuran yang menanti. Sementara itu di sisi lain semburan aura kuat pada saat ini segera melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Sementara itu ketika melihat semua orang yang pada saat ini pulih, Xiao Yan pun tersenyum. Lalu Xiao Yan segera mengucapkan instruksi satu demi satu kepada semuanya. Xiao Yan berkata bahwa Nulong pada saat ini masih sedikit terluka dan tidak cocok untuk bertarung dengan sengit. Oleh karena itu Jin Wu Chen akan membantu Nulong di tengah. Sementara itu kakak Chaos Immortality adalah pertahanan utama dan Xiao Yan akan menjadi penyerang utama. Lalu Long Yi harus berada di tengah dan membantu serangan sambil melindungi Jin Wu Chen dan Nulong. Bersamaan dengan itu Bei Hu di sisi lain pada saat ini benar-benar bertekad untuk membunuh kelompok Xiao Yan. Bahkan kepercayaan dirinya dalam pertempuran pada saat ini benar-benar meningkat dan dirinya segera melambaikan kipas lipat untuk mendorong elit klan monster. Pada saat ini 150 orang bergegas satu demi satu untuk menghancurkan kelompok Xiao Yan. Lalu kekuatan yang dahsyat seketika menembus dinding raksasa yang dibentuk oleh Douki dari Chaos Immortality. Dan ketika dinding Douki raksasa ini dihancurkan, semua elit dari ras monster pun bergegas ke depan Chaos Immortality. Lalu belasan orang pada saat ini segera menebaskan pedang dan menusuk ke arah Chaos Immortality. Tentu saja Bei Hu pun tidak bisa menahan tawa ketika dirinya melihat Chaos Immortality pada saat ini benar-benar dikerubutin. Dirinya pun bergumam bahkan jika Chaos Immortality berada dari kondisi puncaknya namun dirinya masih akan terluka parah. Terlebih lagi pada saat ini dirinya benar-benar terluka dan dirinya pada saat ini benar-benar pasti mati. Sementara itu tepat ketika belasan senjata hendak mengenai Chaos Immortality dirinya pun seketika meraung, sehingga kabut segera melonjak dan tubuh Chaos Immortality seketika menghilang. Lalu sekelompok elit dari klan monster tiba-tiba ditembak jatuh oleh bayangan besar dari kabut yang mengaburkan penglihatan. Pada saat ini Chaos Immortality benar-benar berubah menjadi wujud aslinya untuk berhadapan dengan semua orang. Lalu ledakan pun segera terjadi dan tanah berguncang untuk beberapa saat. Tentu saja pemandangan yang mencengangkan ini seketika membuat semua elit dari klan monster benar-benar menghirup udara dingin. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut karena mereka baru pertama kali melihat bentuk asli dari Chaos Warcraft. Mereka benar-benar baru melihat rupa dari raja legendaris keluarga Warcraft. Namun meskipun begitu pada saat ini Bei Hu dan semua orang dari elit klan monster tidak mundur. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini menghela nafas di dalam hatinya dan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sehingga dirinya pun segera melainkan telapak tangan raksasanya dan menyapu ke kerumunan, sehingga elit dari klan monster pun seketika mundur dalam aliran udara yang kuat dibawa oleh telapak tangan raksasa dari Chaos Immortality. Bahkan beberapa orang pada saat ini terlambat untuk menghindar dan mereka benar-benar dihantam oleh serangan ini.
sementara itu orang-orang yang berhasil mundur pada saat ini segera melesatkan serangan ke arah Chaos Immortality, sehingga banyak bilas seketika menebas sisik telapak tangan raksasa ini. Namun pada saat ini serangan tersebut hanya menimbulkan serangkaian percikan kembang api di atasnya. Tentu saja mereka pun seketika tercengang dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mereka telah mencoba yang terbaik dan benar-benar tidak bisa melukai sisik dari Chaos Immortality. Namun mereka benar-benar tercengang melihat pertahanan yang sangat kuat dari Chaos Immortality. Sementara itu di sisi lain Chaos Immortality pada saat ini benar-benar terus mengacak-ngacak pertahanan kelompok Beihu. Bersamaan dengan itu Xiao Yan mengikuti dari dekat dan pedang kuno api surgawi segera meluncurkan serangan jarak jauh dengan api yang ganas. Bahkan Yiwa juga pada saat ini keluar dari tubuh Xiao Yan dari awal pertempuran dan berbaring di atas kepala Xiao Yan. Lalu dirinya menaburkan segenggam teratai api biru keabu-abuan ke kerumunan, sehingga banyak suara ledakan yang tidak berujung di kerumunan dan bau terbakar yang menyengat segera menyebar di udara. Saat ini Long Yi juga segera mengikuti Xiao Yan dan melepaskan kekuatan petir. Kemudian Long Yi menusukkan dan mendorong tombak petir di tangannya dan mengejutkan para elit ras monster di kedua sisi. Sementara itu Nulong pada saat ini hanya berdiam di belakang tim dan tidak memiliki serangan jarak jauh. Lalu Jin Wu Chen juga pada saat ini hanya mengawasi pertempuran dan menjaga Nulong di belakang. Lalu di tengah-tengah pertempuran ini lebih dari 30 orang anggota dari Beihu benar-benar telah dihancurkan, dan hal ini benar-benar membuat Beihu geram dan dirinya buru-buru memerintahkan semua elit ras monster untuk mundur. Beihu pun bergumam bahwa ini benar-benar sangat sial, betapa beruntungnya Nulong bisa bertemu dengan sekelompok orang yang seperti itu untuk membantunya. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Lalu mereka memandang ke arah Xiao Yan dan Long Yi yang pada saat ini juga ikut membantu Chaos Immortality. Melihat kekuatan ini Beihu pun berpikir, apakah dirinya pada saat ini harus mundur? Namun dirinya benar-benar harus membunuh Nulong pada saat ini juga. Lalu akhirnya Beihu pun menyeringai dengan ganas dari sudut mulutnya dan segera mengeluarkan perintah. Dirinya memerintahkan 40 orang dengan ketangkasan yang baik untuk mengikutinya berhadapan langsung dengan Chaos Immortality dan Xiao Yan. Sementara itu sisanya harus bisa melewati orang yang menggunakan tombak dan pergi untuk membunuh Nulong. Pada akhirnya semua elit dari klan monster pun mengikuti arahan dari Beihu. Saat ini mereka pun berpencar menjadi dua kelompok dan pertempuran kembali berlanjut. Melihat serangan ini Chaos Immortality juga pada saat ini segera mengayunkan tanduk raksasa di atas kepalanya. Kemudian dirinya menyapu beberapa elit klan monster sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan dengan cemas. Dirinya pun seolah-olah bertanya kepada Xiao Yan dengan matanya, apakah Xiao Yan ingin kembali ke pertahanan? Apakah mereka pada saat ini benar-benar harus bertahan? Menyadari apa yang dimaksud oleh Chaos Immortality, Xiao Yan yang tahu durasi kekuatan ramuan itu pun menggelengkan kepalanya. Xiao Yan pun menatap Chaos Immortality dengan percaya diri dan segera bergegas menuju ke arah Beihu terlebih dahulu. Pada saat ini Xiao Yan menggunakan keterampilan tubuhnya dan ketika langkah kaki Xiao Yan mendarat Xiao Yan sudah berada di samping Beihu. Kemudian api surgawi pun segera melonjak dan Xiao Yan benar-benar berniat untuk menghancurkan Beihu. Saat ini hati Beihu bergetar tetapi senyum di sudut mulutnya pada saat ini lebih tebal. Dirinya pun berteriak bahwa dirinya pada saat ini ingin menimbang seberapa kuatkah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada lebih dari 60 orang elit klan monster melambaikan senjata mereka yang bersinar dan bergegas ke arah Long Yi. Tentu saja mereka berniat untuk menuju ke arah Nulong dan Jin Wu Chen yang berada di belakang Long Yi. Menghadapi hal ini Long Yi pun seketika segera berubah menjadi wujud aslinya, sehingga ledakan segera terjadi bersamaan dengan 9 naga guntur emas misterius yang mendalam yang tiba-tiba muncul di langit. Lalu sosok Long Yi pun seketika melindungi Jin Wu Chen dan Nulong. Sementara itu para elit yang pada saat ini menyerang ke arah Long Yi benar-benar tercengang, namun mereka segera menekan emosi di dalam hatinya dan lanjut menyerang. Kemudian banyak pedang segera dilesatkan tetapi pada saat ini Long Yi benar-benar sangatlah kuat.
bahkan Long Yi berhasil menghalau semua serangan sebelum akhirnya tubuhnya bergetar beberapa kali dan melepaskan semua serangan tangan dari orang-orang yang menyerang. Pada saat ini benar-benar merasa mati rasa. Sementara itu Long Yi pada saat ini segera menoleh ke arah Nulong dan mulai berbicara. Long Yi berkata selama kakak Nulong tidak meninggalkan jangkauan melayang Long Yi, maka dirinya bisa membunuh sebanyak yang dirinya mau. Mendengar hal itu kekhawatiran di hati Nulong pada saat ini benar-benar telah menghilang. Nulong benar-benar sangat gembira dan kapak perang perunggu segera membawa serangkaian angin puyuh. Kemudian kapaknya pada saat ini benar-benar merenggut nyawa beberapa elit monster melalui celah antara kerjasama dengan Long Yi. Di sisi lain melihat adegan ini Chaos Immortality juga pada saat ini benar-benar lega. Dirinya segera melanjutkan melakukan serangan dan berhasil membunuh dua elit monster yang pada saat ini lengah. Sementara itu melihat Long Yi yang telah berubah ke bentuk aslinya pada saat ini Beihu benar-benar terkejut bercampur marah. Dirinya segera memandang ke arah Xiao Yan dan pada saat ini niat membunuh benar-benar melonjak di dalam hatinya. Beihu pun segera melesatkan serangan ke arah Xiao Yan dengan kipas yang tajam bersamaan dengan 10 orang yang mengikutinya. Sementara itu Xiao Yan memerintahkan Yiwa untuk melesatkan beberapa teratai api dan memaksa 10 elit dari klan monster mundur. Dan dengan segera setelah itu Xiao Yan pun segera bertabrakan dengan Beihu. Lalu keduanya bertempur dan pertempuran ini benar-benar sangat intens. Lalu setelah beberapa pertukaran pada saat ini Xiao Yan menyadari kekuatan dari Beihu, dan Beihu pada saat ini benar-benar tidak stabil dan Xiao Yan seketika berbalik. Kemudian Xiao Yan segera mengalirkan semua doki miliknya ke dalam pedang kuno api surgawi. Lalu Xiao Yan pun seketika mengayunkan pedangnya ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Lalu serangan Xiao Yan ini pun dengan cepat segera memukul dada Beihu dengan keras, dan pada jarak sedekat itu Beihu yang benar-benar tidak stabil tidak akan bisa mengelak sama sekali. Lalu dengan tergesa-gesa dirinya hanya bisa mengumpulkan dokinya dan mengumpulkannya di dadanya untuk memblokir serangan. Saat ini dirinya mengerahkan semua kekuatannya pada kipas lipat di dadanya dan pada saat ini dirinya benar-benar menyesali karena telah meremehkan Xiao Yan. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan yang dirinya hadapi pada saat ini adalah seorang jenius yang luar biasa. Pada saat ini barulah Beihu menyadari Xiao Yan pastinya adalah orang yang paling kuat di antara para jenius yang tiada taranya. Kemudian benturan keras pun segera terjadi dengan Beihu yang terhempas dan dadanya pada saat ini terlihat cekung. Lalu kipas lipat yang digunakan untuk memblokir serangan Xiao Yan pada saat ini telah hancur bersamaan. Kemudian Beihu memiliki kekuatan yang mendekati kejeniusan yang tiada taranya tetapi pada saat ini dirinya benar-benar langsung terbunuh oleh pukulan Xiao Yan. Bahkan pada saat ini Beihu tidak bisa mengeluarkan teriakan menyedihkan sama sekali di tengah kematiannya. Setelah pertempuran ini selesai Xiao Yan pun segera berbalik dan bergegas menuju ke arah sekelompok elit klan monster yang bertarung dengan Chaos Immortality. Meskipun Chaos Immortality sangat kuat dalam pertahanan dan kekuatan, namun tubuhnya terlalu besar dan dirinya tidak cukup fleksibel jika menghadapi 30 elit klan monster. Bahkan sejauh ini Chaos Immortality hanya mampu membunuh 7 orang di antara semuanya. Di sisi lain setelah bergegas mendekat Xiao Yan pun segera berteriak bahwa Beihu sudah mati. Pada saat ini mereka semua benar-benar sudah tamat dan Xiao Yan akan membantai para elit dari klan monster. Mendengar hal ini semua orang dari kelompok Xiao Yan benar-benar bersemangat. Pada saat ini niat membunuh bercampur dengan kegembiraan benar-benar melonjak. Lalu akhirnya situasi pun berbalik dan pada saat ini kelompok Xiao Yan benar-benar membantai semua elit dari klan monster. Setelah pertempuran ini Nulong pada saat ini benar-benar sangat bahagia. Bahkan dirinya pun segera berkata bahwa semua ini benar-benar sangat keren. Akhirnya dirinya bisa mengeluarkan amarah yang dirinya tahan di hatinya. Tentu saja dirinya benar-benar tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan dan bagaimana dirinya bisa berterima kasih kepada mereka semua. Berbicara tentang hal ini tubuh Nulong tiba-tiba bergerak beberapa kali. Melihat gerakan ini Xiao Yan menyangka bahwa Nulong pada saat ini pasti ingin berjuang untuk menundukkan kepalanya memberikan penghormatan.
sehingga Xiao Yan pun buru-buru menahan Nulong untuk bersujud dan segera mulai membuka mulutnya. Xiao Yan berkata apa yang Nulong ingin lakukan, mereka semua adalah saudara, terlebih lagi Nulong pada saat ini masih terluka parah, oleh karena itu Nulong jangan bertindak gegabah dan jangan terlalu sopan. Chaos Immortality dan Long Yi yang sudah berubah menjadi wujud manusia pada saat ini dan segera membantu Nulong untuk berdiri. Melihat perhatian dari semua rekannya, Nulong pada saat ini benar-benar merasa sangat bahagia. Kemudian Nulong pun segera berkata bahwa perasaan ini akan Nulong simpan di dalam hatinya selama sisa hidupnya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan segera mengeluarkan pil energi darah dan memasukkannya ke dalam mulut Nulong. Setelah itu Xiao Yan pun segera duduk di tanah dengan kelelahan yang sangat besar. Apalagi beban pertempuran sengit yang terus-menerus ini dan stimulasi oleh pil Huntian benar-benar membuat Xiao Yan kelelahan. Lalu pada akhirnya mereka pun pada saat ini memutuskan untuk beristirahat setelah pertempuran. Kemudian di tengah-tengah peristirahatan ini Chaos Immortality pun segera teringat sesuatu dan menoleh ke arah Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata bahwa dirinya ingin menanyakan sesuatu kepada Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun menoleh ke arah Chaos Immortality dan meminta saudara Chaos Immortality untuk berbicara. Chaos Immortality pun segera bertanya berapa tingkatkah pil Huntian yang telah dikeluarkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan segera menjawab bahwa itu adalah pil tingkat keempat kaisar. Chaos Immortality tiba-tiba terkejut setelah mendengar peringkat keempat kaisar. Melihat reaksi dari Chaos Immortality ini, Xiao Yan pun segera bertanya, apakah ada yang salah dengan hal tersebut? Xiao Yan pada saat ini tidak mengerti mengapa Chaos Immortality memiliki reaksi yang begitu besar setelah mendengar bahwa pil obat Huntian adalah tingkat keempat dari tingkat kaisar. Sementara itu Chaos Immortality segera berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dirinya melihat pil yang dapat dengan cepat mengembalikan kekuatan darah miliknya. Dirinya pikir peringkatnya akan sangat tinggi, tetapi dirinya tidak menyangka bahwa itu hanya peringkat keempat. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa ramuan yang Xiao Yan digunakan pada dasarnya disempurnakan sendiri. Selain itu Xiao Yan benar-benar tidak pernah membeli ramuan kelas atas. Chaos Immortality pada saat ini menghela nafas dan menatap ke arah Xiao Yan dengan mata penuh harapan dan lanjut bertanya. Dirinya segera bertanya apakah bahan untuk memurnikan pil Huntian ini langka. Xiao Yan kembali tersenyum dan berkata, kecuali dari buah Huntian yang sulit ditemukan, maka bahan-bahan lain tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Xiao Yan pada saat ini secara kasar mengerti apa yang dipikirkan oleh Chaos Immortality. Chaos Immortality tentu saja tertarik dengan ramuan yang bisa dengan cepat memulihkan kekuatan darahnya. Lalu Chaos Immortality pada saat ini membuka mulutnya lebar-lebar karena kegirangan. Di sisi lain Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya sangat senang jika pil Huntian bisa memulihkan kekuatan darah dari saudara Chaos Immortality. Oleh karena itu pada saat ini berapa banyakkah yang saudara Chaos Immortality inginkan? Chaos Immortality pada saat ini tidak menjawab, namun ekspresinya pada saat ini benar-benar sangat heboh. Melihat Chaos Immortality yang pada saat ini benar-benar kegirangan, Xiao Yan pun tersenyum. Xiao Yan pun akhirnya berdiri sebelum akhirnya mengeluarkan 5 buah pil Huntian dari cincin penyimpanannya dan diserahkan kepada Chaos Immortality. Pada saat ini Chaos Immortality benar-benar tanpa ekspresi. Lalu Xiao Yan mengira Chaos Immortality masih gelisah, oleh karena itu Xiao Yan segera menyerahkannya lagi. Chaos Immortality pun seketika menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi yang rumit dan tetap tidak berbicara. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung, begitu juga dengan Nulong, Long Yi dan Jin Wuchen, karena Chaos Immortality pada saat ini hanya bisa membuka dan menutup mulutnya di tengah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian Chaos Immortality seperti teringat sesuatu sebelum akhirnya segera mengeluarkan barang-barang dari cincin penyimpanannya. Dirinya meletakkan segenggam buah di tanah. Sementara itu pada saat ini ada kilau di mata Xiao Yan ketika dirinya menatap buah yang berada di tanah. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah buah Huntian. Selain itu jumlahnya ada banyak, dan dari manakah kakak Chaos Immortality mendapatkan begitu banyak buah ini?
Menanggapi hal itu Chaos Immortality pun tersenyum, dirinya segera berkata buah ini mungkin langka bagi Xiaoyan tetapi bagi keluarga Warcraft mereka itu adalah buah yang biasa mereka makan dan mereka banyak menanamnya di tempat tinggal mereka. Xiaoyan pun terkejut dan bertanya, apakah kakak Chaos Immortality memakannya seperti buah? Chaos Immortality pun kembali tersenyum dan mengangguk. Dirinya lanjut berkata karena buah-buahan ini adalah bahan obat langka untuk memurnikan pil Huntian, maka Xiaoyan pada saat ini dapat mengambil semuanya. Chaos Immortality pada saat ini perlu membicarakan sesuatu dengan Xiaoyan. Jika pil Huntian ini sangat penting bagi keluarga Warcraft mereka, maka Chaos Immortality khawatir pil ini bahkan akan lebih berharga jika dibandingkan dengan beberapa pil tingkat ke-7 maupun tingkat ke-8. Oleh karena itu bisakah Xiaoyan membantu mereka memurnikan sekumpulan pil Huntian, dan mungkin mereka membutuhkan sekitar 100 atau bahkan lebih. Jika buah ini tidak cukup maka dirinya akan memberikannya kepada Xiaoyan setelah mereka meninggalkan ilusi. Chaos Immortality akan memberikan buah ini sebanyak yang Xiaoyan inginkan. Tentu saja Xiaoyan yang awalnya terkejut pada saat ini sedikit ragu. Namun melihat bahwa Chaos Immortality benar-benar bersemangat menunggu jawaban Xiaoyan, maka Xiaoyan pun akhirnya segera berkata bahwa jika saudara Chaos Immortality membutuhkannya maka Xiaoyan akan membantunya memurnikan sebanyak yang dirinya butuhkan. Mendengar jawaban dari Xiaoyan ini Chaos Immortality benar-benar sangat senang, lalu akhirnya dirinya bertanya apa yang pada saat ini diperlukan oleh Xiaoyan. Berapakah harga tiap pil yang harus dibayar untuk memurnikan pil tersebut? Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar Chaos Immortality menanyakan harganya. Xiaoyan pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh kakak Chaos Immortality. Xiaoyan tidak pernah menjual pil Huntian seperti ini. Xiaoyan setuju untuk membantu kakak Chaos Immortality dan Xiaoyan tidak meminta sepeser pun dari dirinya. Jika Xiaoyan meminta bayaran kepada saudaranya sendiri maka di manakah reputasi Xiaoyan? Chaos Immortality benar-benar tersentuh dengan sikap Xiaoyan, lalu pada akhirnya dirinya menekan kegembiraan di dalam hatinya dan teringat sesuatu, dirinya pun segera mengeluarkan beberapa benda dari cincin penyimpanannya, dan ini adalah inti sihir bintang 5 yang segera diletakkan di tanah oleh Chaos Immortality. Tentu saja semua orang pun menoleh ke arah banyak inti sihir yang dilemparkan oleh Chaos Immortality, bahkan mata mereka bersinar setelah melihat bahwa inti sihir ini merupakan bintang kelima. Sementara itu Chaos Immortality berkata dengan menyesal kepada Xiaoyan, dirinya meminta maaf kepada Xiaoyan karena dirinya tahu bahwa inti sihir bintang 4 diperlukan untuk menyempurnakan pil kelas 4. Akan tetapi pada saat ini dirinya hanya punya yang bintang 5, oleh karena itu Xiaoyan bisa menukar bintang 5 ini dengan bintang 4 yang diperlukan. Xiaoyan tercengang mendengar perkataan dari Chaos Immortality, karena hanya orang bodoh yang akan menukarkan inti sihir bintang kelima dengan bintang keempat. Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya menyerahkan 5 pil Huntian ke arah Chaos Immortality. Setelah itu Xiaoyan memasukkan seikat buah Huntian dan sekelompok inti sihir ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, Xiaoyan akan menyempurnakan pil Huntian untuk kakak Chaos setelah dirinya meninggalkan ilusi. Mengenai biayanya Xiaoyan benar-benar tidak membutuhkan uang. Kakak Chaos Immortality bisa memberi Xiaoyan beberapa inti sihir tingkat tinggi dan semakin tinggi levelnya akan semakin baik. Chaos Immortality pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya memasukkan pil Huntian ini ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu dirinya segera berkata dengan gembira dan berterima kasih kepada Xiaoyan. Tentu saja dirinya tidak menyangka bahwa kali ini masih ada panen di dalam ilusi untuk dirinya. Sementara itu di sisi lain Nulong yang terduduk menarik nafas dan segera berdiri, dan dengan didukung oleh Jin Wu Chen pada saat ini dirinya segera berteriak kepada Xiaoyan. Jika Xiaoyan juga harus memperbaiki beberapa pil Huntian untuknya, namun sebelum dirinya lanjut berbicara sudut mulutnya seketika berkedut karena rasa sakit. Tentu saja semua orang pun pada saat ini benar-benar tertawa melihat Nulong yang benar-benar agresif. Sementara itu Xiaoyan berjalan untuk membantu Nulong berbaring.
Xiao Yan pun segera bertanya bahwa Nulong bisa berubah menjadi binatang buas. Kenapa Nulong membutuhkan pil huntian? Akhirnya Nulong pun segera menghela nafas dan berkata, kira-kira kebutuhannya sama dengan Chaos Immortality. Selain itu peningkatan serangan dari pil huntian ini hanya berlangsung selama setengah jam. Di sisi lain Nulong akan menjadi lemah selama beberapa hari setelah dirinya berubah menjadi bentuk binatang buas. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menyadari apa yang dimaksud oleh Nulong. Xiao Yan mengingat jika Nulong berubah menjadi bentuk aslinya maka dirinya akan menerima serangan balasan dan menjadi lemah selama beberapa hari. Xiao Yan menyadari dengan adanya pil huntian ini maka Nulong akan meminimalisir untuk berubah menjadi wujud aslinya. Memikirkan hal ini bagaimana mungkin Xiao Yan bisa menolak, lalu akhirnya Xiao Yan pun segera mengeluarkan 5 pil huntian lagi dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Nulong. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan belum memurnikan terlalu banyak pil huntian, dan sekarang Xiao Yan memiliki buah huntian yang diberikan oleh kakak Chaos Immortality dan Xiao Yan akan memperbaikinya lagi ketika dirinya keluar dari ilusi. Pada saat ini Nulong mengkonsumsi pil ini sendiri dan apakah jika Xiao Yan memberinya 10 pil sudah cukup? Nulong pada saat ini memiliki mata berbinar dan berkata bahwa itu sudah cukup. Sambil memegang pil huntian Nulong pada saat ini benar-benar sangat senang. Lalu dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu dirinya pun segera bertanya selain dari pil huntian apakah ada pil lain yang dapat meningkatkan serangan? Mendengar pertanyaan Nulong ini Xiao Yan sepertinya telah mengingat sesuatu. Xiao Yan pun segera mengeluarkan 2 jenis dari pil yang dimiliki oleh Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun segera menjelaskan satu persatu pil ini kepada Nulong. Xiao Yan berkata bahwa pil ini akan berguna ketika mereka berburu penyu hati ungu. Namun yang terbaik pada saat ini mereka harus segera pulih. Karena membunuh penyu hati ungu juga merupakan sebuah pertarungan yang akan sangat sengit. Lalu singkat cerita dalam sekejap mata beberapa hari pun telah berlalu, sedangkan Nulong yang pulih pun segera berdiri merasakan energi yang tidak berujung di tubuhnya. Nulong pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini sudah sembuh. Mendengar hal itu Xiao Yan dan yang lainnya pun tersenyum. Xiao Yan segera berkata bahwa mereka harus keluar sekarang dan membunuh kura-kura hati ungu di puncak bintang ke-6 Dodi. Mereka telah menunda beberapa hari dan Xiao Yan tidak tahu apakah ada seseorang yang telah mengalahkannya terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara sosok Xiao Yan pun seketika bergerak dan dirinya terbang ke langit di atas hutan lebat. Semua orang pun segera mengikuti Xiao Yan dan kelima sosok ini segera terbang di udara. Setelah menempuh perjalanan jauh tidak butuh waktu lama bagi mereka berlima untuk sampai di mulut ngarai tempat penyu hati ungu berada. Xiao Yan pun segera melihat ke arah tebing di kejauhan. Kemudian Xiao Yan bergumam bahwa dirinya telah datang untuk kebangkitan klan Xiao-nya. Kali ini dirinya telah membawa semua orang untuk membunuh penyu hati ungu. Sementara itu di sisi lain Chaos Immortality melihat sekeliling di mana tempat ini benar-benar telah hancur. Chaos Immortality yang merasa sedikit curiga pun segera bertanya apakah ada yang salah, apakah pada saat ini penyu hati ungu telah terbunuh. Xiao Yan pun dengan hati-hati melihat jejak pertempuran di sekitarnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang pernah ke sini, tetapi kekuatan orang-orang ini tidak cukup dan sepertinya mereka telah dimusnahkan. Tampaknya mereka harus mendekat dan melihat apa yang telah terjadi. Akhirnya semua orang pun segera melangkah ke ngarai, lalu mereka pun sampai di dekat sebuah gua dan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Xiao Yan tidak menyangka bahwa penyu hati ungu tidak menampakkan wujudnya dengan kedatangan mereka, sehingga kekuatan spiritual Xiao Yan pun seketika melesat ke segala arah. Lalu tidak lama Xiao Yan segera bergumam bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan mendeteksi bahwa penyu hati ungu sedang tertidur. Namun pada saat ini tampaknya dirinya menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Menanggapi hal itu Nulong segera berkata jika begitu mereka harus membantunya untuk bangun lebih cepat. Setelah mengucapkan perkataan ini Nulong pun tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Tentu saja raungan itu seketika memekakkan telinga seperti hembusan angin dan guntur yang bergema di lembah. Tidak lama setelah raungan itu bayangan hitam segera melompat keluar dari gua.
dan sosok ini segera melayang di udara dan menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Xiao Yan, sosok ini mengenakan cangkang kura-kura yang setebal besi, kemudian anggota tubuhnya sangat besar dan dirinya memiliki 3 kepala tebal dengan warna yang berbeda. Melihat penampilan penyu hati ungu ini, Nulong pun menghela nafas dan berkata bahwa penampilan monster ini benar-benar sangat jelek. Begitu Nulong mengatakan hal ini, ekspresi semua orang pun seketika membeku di tempat. Tentu saja perkataan ini pun seketika terjatuh di telinga kura-kura hati ungu yang langsung membuatnya marah seketika, sehingga dirinya pun segera berkata sekelompok semut puncak bintang keempat benar-benar berani datang untuk mengganggu mimpinya. Bahkan salah satu di antara mereka berani mengomentari fisik puncak bintang keenam. Saat ini tubuh besar dari penyu hati ungu pun tiba-tiba terjatuh dan mendatangi kelompok Xiao Yan. Lalu Xiao Yan dan yang lainnya pun dengan cepat mundur setelah melihat hal ini. Lalu dengan keras kura-kura hati ungu ini pun segera terjatuh seperti bukit. Saat ini dirinya mengguncang seluruh ngarai menyebabkan tanah terciprat dan debu memenuhi udara. Menghadapi amukan monster puncak bintang keenam ini, kelimanya seketir gerak. Jin Wuchen adalah orang yang paling lemah dan pada saat ini ekspresinya benar-benar pucat. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut di hadapan kura-kura hati ungu, apalagi dirinya belum mengeluarkan kekuatannya tetapi auranya pada saat ini benar-benar menekan, seperti Budayanti yang datang ke rumah kita ketika menagih hutang pelanggannya.